Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di malam hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita yang pada malam hari ini kita ambil kajian tematik berkaitan tentang fikih kurban kontemporer. Yang ini baru muncul masalah-masalah seperti ini di zaman kita. Di zaman Rasulullah mungkin tidak ditemukan, karena mungkin di zaman kita ini baru perkara-perkara seperti ini ditemukan, ya. Di antara masalah kontemporer yang dibahas oleh para ulama berkaitan tentang masalah kurban ini, yang ini juga banyak ditanyakan oleh sebagian kaum muslimin, yaitu tentang apa kedudukannya panitia kurban. Apa sebetulnya kedudukan panitia kurban ini? Dia sebagai apa bagi sahibul kurbannya? Maka dijelaskan ketika sahibul kurban menyerahkan uang kepada panitia atau mungkin menyerahkan langsung hewan kurbannya kepada panitia, maka akad yang terjadi antara sahibul kurban dengan panitia ini adalah akad wakalah. Apa akad wakalah? Akad mewakilkan. Panitia sebagai wakil dari sahibul kurban. Maka di sini panitia harus menjaga amanah dari sahibul kurban untuk menangani hewan kurban ini sampai pada pendistribusian daging dari hewan kurban tersebut. Ketika kita sudah mengetahui akad antara sahibul kurban dengan panitia itu adalah wakalah, mewakilkan. Yang jadi pertanyaan sekarang, apakah boleh panitia menerima upah? Apakah boleh panitia kurban menerima upah? Yang pertama, ikhwah, kalau kita amati di zaman kita, panitia kurban ini banyak sekali macam-macamnya. Yang pertama, ada yang memang dia panitia yang kita sebut panitia komersil. Komersil tuh memang dia dari awal ikut jadi panitia, pengennya dapat upah. Seperti siapa? Tukang jagal. Ya, dia kan panitia, tapi memang dari awal akad dia memang ingin mendapatkan upah. Maka panitia boleh mendapatkan upah selain dari bagian hewan kurban. Nah, ini yang digaris bawahi. Panitia boleh menerima upah selain dari bagian hewan kurban. Boleh dia nerima upah uang dari uang operasional misalnya, atau uang panitia, ya, maka itu diperbolehkan. Yang tidak boleh
panitia yang komersil ini dia dapat upah dari bagian hewan kurban tersebut. Kemudian ada yang disebut juga panitia sosial. Panitia sosial tuh kayak masyarakat di sekitar kita, ya. Biasanya kan memang mereka niatnya sukarela untuk membantu, walaupun ada sebagian mereka yang mengharapkan jatah. Nah ini yang kadang harus diluruskan nih, panitia dia nggak boleh dapat upah bagian hewan kurban, tapi dia boleh dapat upah berupa uang. Maka panitia jangan pernah mengira kalau dia jadi panitia pasti dapat jatah. Ini yang kita khawatir, dia nyangka bahwa ini upah. Nah ini yang nggak boleh, ya. Kalau panitia mengira kalau dia jadi panitia akan dapat jatah khusus, maka itu sama saja dengan upah. Sekali-kali perlu diuji memang. Ya Pak Sadam, diumumin di grup panitia kurban Masjid Al-Kautsar tahun ini tidak dapat jatah. Kira-kira masih pada datang nggak tuh? Walaupun ujung-ujungnya nanti kita kasih gitu. Maksudnya diuji aja dulu, ya. Kira-kira pada datang nggak? Gitu, ya. Walaupun ujung-ujungnya kita kasih. Maksudnya sekali-kali kita uji dia betul tidak memang dalam rangka apa? Sukarela membantunya. Ya. Bisa kita umumkan seperti itu, panitia kurban tahun ini tidak dapat jatah khusus. Ya. Kita pengen uji aja, tetap banyak nggak yang datang? Kalau tetap banyak ya berarti memang niatnya sosial. Tapi kalau ternyata sedikit yang datang, nah itu memang ternyata masyarakat kita pandangannya kalau mereka jadi panitia kurban pasti mereka dapat jatah. Ya, berani diuji nih, walaupun ujung-ujungnya kita kasih gitu. Tapi kita ingin tahu saja, ya, yang memang betul-betul sosial atau tidak. Ya. Nah ini yang kedua, ya. Yang ketiga, ada panitia yang memang dia panitia inti. Dari awal dia yang ngurusin, ya, pembelian hewan kurbannya, perawatan hewan kurbannya, sampai penyembelihannya, sampai pendistribusiannya. Nah ini kita sebutnya panitia inti memang. Tapi ada yang keempat, ihwa, panitia yang dia sebetulnya tidak inti, cuma ikut apa? Ngerimbung saja. Datang pas hari penyembelihan, ada yang cuma ngeliatin aja, ada yang cuma ya kerja sedikit, habis itu ngomong politik, ya ngomong berita, ya ini kan yang banyak biasanya ya, apalagi di kampung-kampung, ya pokoknya ikut aja gitu ya. Padahal nggak jelas kerjanya tuh apa gitu, ya cuma ikut ngumpul, ya kemudian ya bantu-bantu dikit, ngobrolin politik, ngobrol sana sini. Nah ini paling banyak biasanya, ya. Nah yang seperti ini ya, wallahu a'lam, yang seperti ini sebetulnya nggak layak dapat upah ini. Ya, karena dia tidak seperti panitia inti yang memang dia boleh dapat upah tadi selain dari bagian hewan kurban. Ya, nah ini panitia-panitia yang biasanya ada ketika kita melaksanakan ibadah kurban ini. Satu hal yang perlu diluruskan nih, panitia kurban itu berbeda dengan amil zakat. Karena muncul pemahaman yang keliru. Panitia kurban itu sama kayak amil zakat, berhak dapat jatah. Nah ini salah satu yang keliru. Karena beda sekali antara amil zakat dengan panitia kurban. Amil zakat itu memang sudah ada di zaman Rasulullah, dan Rasulullah yang nunjuk orang-orangnya. Yang dia punya tugas
mengambil zakat dari orang kaya dan mendistribusikannya. Tapi kalau panitia kurban nggak ada di zaman Rasulullah ya, tapi bukan berarti ini perkara nggak boleh ya, hanya saja di zaman Rasulullah nggak dibentuk panitia khusus, makanya nggak dikenal yang namanya amil dalam masalah kurban. Yang dikenal hanya amil dalam zakat saja. Yang kedua, kalau amil zakat memang jelas ada dalilnya, dia berhak menerima zakat. Dalilnya surah At-Taubah itu ayat yang ke-60. Allah berfirman, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakina wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa ibnis sabil. Allah sebutkan kan 8 golongan di situ. Di antaranya memang ada amil zakat. Amil sering diluruskan oleh para ulama, mereka yang ditunjuk resmi oleh negara, mereka yang memang diberikan wewenang untuk ngambil harta-harta zakat dari orang-orang yang terkena syarat wajibnya zakat, dan merekalah yang mendistribusikannya juga. Kalau zaman sekarang mungkin kita sebutnya Baznas, ya, Badan Amil Zakat Nasional. Mereka lah yang memang disebut amil karena jelas mereka ditunjuk oleh negara untuk berhak ngambil zakat dan juga menyalurkannya. Adapun panitia kurban, antum cari dalilnya di Al-Quran dan Sunnah, nggak ada yang menjelaskan panitia kurban dapat jatah hewan kurban. Ya, nggak akan ada itu dalilnya. Ya. Adapun amil zakat jelas itu ada, makanya ini berbeda, ya. Kemudian bedanya amil zakat dengan panitia kurban adalah amil zakat ditunjuk resmi oleh negara, ada SK-nya yang dia memiliki wewenang untuk ngambil harta zakat. Adapun panitia kurban nggak ada, dia disuruh ke rumah orang ngambilin hewan kurban, ya nggak ada. Ya, karena memang itu nggak dibentuk di zaman Rasulullah. Maka ini untuk meluruskan nih, sebagian orang yang punya pemahaman amil zakat sama dengan panitia kurban, akhirnya ketika dia jadi panitia kurban, dia minta jatah karena dia menyamakan itu dengan kerjanya amil zakat, padahal ini jelas berbeda, ya. Kemudian kalau panitia tadi, panitia komersil, panitia inti boleh menerima upah selain dari bagian hewan kurban. Yang jadi pertanyaan, dari mana sumbernya upah tersebut? Sumber panitia itu boleh dapat upah, ya. Yang pertama, upah itu diambil dari uang operasional. Kan setiap pengurban memberikan uang operasionalnya, maka boleh itu dijadikan upah untuk panitia yang memang dia tadi panitia inti atau panitia komersil seperti tukang jaga. Nah, itu sumber yang utama. Yang kedua, kalau ternyata uang dari sohibul kurban nggak mencukupi, maka boleh tidak ngambil dari kas DKM? Boleh tidak untuk kurban ngambilnya dari kas DKM? Hah? Boleh, karena ibadah kurban bagian dari programnya DKM, ya. Tapi jangan nanti DKM-nya minta ganti hasil dari jual kulit buat ganti kas DKM. Nah, ini nggak boleh. Ya, DKM dari kasnya sudah, ya, itu boleh dikeluarkan untuk memberi upah tadi kepada jagal, ya, dan itu nggak perlu minta ganti lagi, karena itu diperbolehkan sumbernya dari kas DKM tersebut, ya. Apa dalilnya?
panitia-panitia tadi boleh menerima upah selain dari bagian hewan kurban. Dalilnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini testimoninya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk menangani unta kurban beliau. Jadi Rasulullah kurban unta. Wa an atasaddaqa bilahmiha wa juludiha wa ajillatiha. Dan Rasulullah memerintahkan aku mensedekahkan dagingnya, kulitnya, dan aksesoris untanya. Bayangin nih, aksesoris unta itu tetap disuruh disodakohkan. Kalau di zaman kita aksesoris sapi laku nggak? Hah? Laku tidak kalau dijual? Nah, ini aksesoris unta kalau dijual pun laku sebetulnya. Tapi kata Ali, tetap aku disuruh sedekahin aksesoris unta ini. Ya. Kemudian kata Ali, wa alla u'tiyal jazzara minha. Aku dilarang untuk memberikan upah kepada jagal dari hasil hewan kurban tersebut. Kemudian kata Ali, wa nahnu nu'tihi min indina. Kami memberikan upah dari uang-uang pribadi kami. Maka di sini Ali memberikan upah kepada jagal dengan apa? Uang. Dan itu diperbolehkan, ya. Yang tidak boleh diberikan upah dari bagian hasil hewan kurban tersebut, ya. Kecuali panitia memberikan itu kepada tukang jagal, akadnya hadiah saja. Apa bedanya hadiah dengan upah? Kalau apa? Kalau upah disepakati, kalau hadiah nggak disepakati. Kalau upah boleh dituntut, tapi kalau hadiah nggak boleh dituntut. Ya, kalau upah boleh dituntut. Makanya nanti kalau panitia kurban kehabisan nggak dapat jatah bagian dari hewan kurban, nggak boleh nuntut. Ya, karena kalaupun itu diberikan kepada panitia bukan sebagai upah tapi sebagai hadiah saja. Ya, nggak boleh dia nuntut, ya. Saya sudah kerja dari pagi sampai sore, kok saya nggak dapat jatah. Kalau dia nganggap itu, ya, sebagai dia harus dapat jatah, maka itu sama dengan upah. Nggak diperbolehkan, ya, kecuali hadiah tadi. Dari awal memang nggak ada kesepakatan nih, pokoknya sudah dia ikut bantu jadi panitia, tapi ternyata diberikan, nah itu baru akadnya hadiah. Ya, sama seperti tukang jagal, ya. Tukang jagal kita nggak ada kesepakatan di awal, ya. Pokoknya yang kita sepakat dia dibayar dengan uang saja. Ketika setelah dia kerja kita kasih bagian hewan kurban, maka itu akadnya hadiah bukan akad upah. Nah ini dibedakan ya antara hadiah dengan upah, ya. Kemudian ikhwah, ada sumber-sumber keuangan yang itu menjadi haram untuk diambil oleh panitia. Ada sumber keuangan yang haram apabila itu dijadikan diambil oleh panitia. Apa contohnya? Yang pertama, nah ini, ya. Panitia nggak boleh dapat jatah khusus. Jangan sampai ke masyarakat setengah kilo, ke panitia 2 kilo.
Ada jatah khusus tidak? Ada. Itu dianggap sebagai upah nantinya. Ya. Kalau mau disamakan saja sudah, karena dia bagian dari masyarakat juga kan, panitia itu. Apalagi yang ikut ya daerah sekitar kita. Maka kalau memang masyarakatnya 0,5 kilo, berarti panitia juga 0,5 kilo. Jadi jangan dilebihin nih, ada jatah khusus nantinya. Ya. Yang lebih parah kan, satu keluarga jadi panitia. Bayangin coba, bapaknya panitia 2 kilo, ya, adiknya panitia 2 kilo, anaknya panitia 2 kilo, ya, ponakannya panitia 2 kilo. Banyakan dia daripada si pengurban, ya. Padahal dia nggak kurban, cuma jadi panitia saja, subhanallah. Ya, makanya kenapa nggak boleh ada jatah khusus tadi. Ya, kalau mau disamakan saja ya, jatah panitia dengan masyarakat. Ya, jadi nggak perlu dibedakan karena sebetulnya panitia tidak ada jatah khusus untuk mereka. Ya. Yang kedua, sumber keuangan yang juga diharamkan untuk panitia, menjual bagian tubuh dari hewan kurban dan uangnya dibagikan kepada panitia. Dijual kulitnya, dijual kepalanya, dijual jeroannya, kemudian uangnya untuk dibagiin ke panitia, itu haram hukumnya. Sama saja ada bagian yang si pengurban ini melalui wakilnya nih panitia, dia dapat keuntungan dan manfaat dari sana. Dan ini yang sering diingatkan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Al-Hakim dan Imam Baihaqi. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani. Kata Rasulullah, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada kurban untuknya. Maknanya tidak sah kurban yang dijadikan orang tersebut. Ya. Nah, ini yang harus hati-hati, ya. Panitia itu sebagai wakil dan wajib dia menjaga amanah dari si pengurban. Makanya jangan sampai si pengurban kecewa akhirnya nanti. Kok kulitnya dijual, kok kepalanya dijual, kok jeroannya dijual, yang akhirnya si pengurban itu dia merasa nyesel. Karena kenapa? Itu menjadikan kurbannya tidak sah. Dan tanggung jawabnya, walaupun itu dosanya panitia yang nanggung, tapi tetap kan efeknya menjadikan si pengurban kurbannya tidak sah tadi. Maka ini yang harus diperhatikan panitia. Kalau di kampung-kampung masih itu, kulitnya dijual untuk biaya operasional. Ya, kalau di kampung-kampung sana itu banyak sekali yang seperti itu panitia. Ya, kulitnya dijual, kepalanya dijual buat operasional, buat ngopi, ya, buat mereka ngerokok, ya, buat mereka makan. Nah, itu nggak boleh, haram menjadikan bagian hewan kurban dijual kemudian untuk operasional. Ya. Kemudian juga masalah yang juga banyak muncul di zaman kita, hukum membagikan daging kurban dalam bentuk kornet. Tahu kornet tentu ya? Jadi dimasak dulu, dimasukkan ke dalam kaleng, ya. Masalah ini sebetulnya ulama fikih beda pendapat, apakah boleh menyimpan daging kurban lebih dari hari-hari tasyrik? Apakah boleh menyimpan daging kurban sampai lewat dari hari tasyrik? Hari tasyrik itu tanggal berapa? 11, 12, 13 Zulhijjah. Boleh nggak setelah hari tasyrik daging kurbannya masih ada? Nah, itu masalah yang diperselisihkan para ulama. Ya, mayoritas para ulama, dan ini pendapat yang lebih kuat,
menyebutkan bolehnya untuk tetap menyimpan daging kurban lebih dari hari raya tasyrik. Karena kenapa? Ada dalil hadis yang melarang itu memang. Di mana Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim mengatakan tidak boleh ada yang menyimpan daging kurban lebih dari hari tasyrik. Kemudian tahun berikutnya, ya, ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah di tahun ini sama seperti tahun sebelumnya? Kami nggak boleh nyimpan daging kurban lebih dari hari tasyrik." Kata Rasulullah, "Kulu wa at'imu waddakhiru." Adapun tahun ini kalian boleh makan, kalian boleh berikan makan kepada orang lain, dan kalian boleh menyimpannya. Kenapa kok tahun sebelumnya nggak boleh, tahun ini boleh? Karena kata Rasulullah, tahun sebelumnya itu karena sebagian muslim kita mengalami paceklik. Makanya aku larang kalian nggak boleh menyimpan daging kurban lebih dari hari tasyrik. Adapun sekarang boleh kalian makan, boleh kalian simpan. Ya, maka ini yang menjadikan dalil bolehnya kita menyimpan daging kurban lebih dari hari tasyrik. Tapi jangan kebangetan juga, sampai Idul Adha berikutnya belum diolah juga. Ya, maka jangan sampai ya ada daging kurban yang tahun lalu masih tersisa udah mau kurban ini, ya, karena sebaik-baiknya daging kurban itu ya langsung dimanfaatkan, ya, sepertiga kita makan dengan keluarga, sepertiga kita sodakohkan ke fakir miskin, sepertiga kita hadiahkan kepada kerabat, tetangga, dan juga sahabat-sahabat. Ya, nah ini berkaitan tentang apakah boleh mengawetkan atau menjadikan daging kurbannya kornet. Walaupun ihwa, sebaik-baik daging kurban itu dibagikannya dalam keadaan mentah. Beda dengan akikah. Kalau akikah sunnahnya memang dalam keadaan matang. Tapi kalau kurban sebaik-baiknya dalam keadaan mentah. Walaupun tadi ya hukumnya boleh tetap walaupun itu berupa kornet dibagikannya. Tapi kurang afdal saja. Karena sebaik-baik daging kurban dibagikannya secara mentah saja. Beda dengan akikah yang memang sunnahnya dibagikan dalam keadaan matang tadi. Ya. Tapi masalah selanjutnya, bolehkah sahibul kurban, si pengurban, minta jatah lebih dari sepertiga? Ini juga banyak ditanyakan, ya. Boleh tidak pengurban minta jatah hewan kurbannya lebih dari sepertiga? Hah? Boleh nggak ya? Ulama sepakat ya, hukum asalnya diperbolehkan. Adapun hadis yang menjelaskan atau firman Allah yang menjelaskan dibagi sepertiga-sepertiga itu dalam firman Allah surah Al-Hajj ayat 36, فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ الْمُؤْتَرَ. Apabila hewan kurban itu telah mati, maka makanlah sepertiganya, berikan makan kepada orang yang mampu sepertiganya, dan berikan makan kepada orang yang tidak mampu sepertiganya. Para ulama mengatakan ini hukumnya tidak sampai wajib membagi sepertiga. Hukumnya sunnah saja. Dan itu memang sifat kurbannya Rasulullah. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah kalau berkurban, sepertiga beliau makan dengan keluarganya, sepertiga beliau hadiahkan kepada tetangganya, sepertiga beliau sodakohkan kepada fakir miskin. Tapi ini hukumnya sunnah, tidak sampai wajib.
Maka bolehkah pengurban menerima jatah lebih dari sepertiga? Boleh. Mayoritas ulama membolehkan itu. Yang tidak boleh, si pengurban ngambil semua jatah hewan kurbannya. Itu baru nggak boleh. Karena tetap harus ada yang disedekahkan, ya. Jadi nggak boleh dia kurban di masjid, mana jatah saya semuanya, ya, nggak boleh dia ambil semua. Harus ada jatah yang dia sodakohkan kepada fakir miskin. Bahkan kata Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhadzab, ya, apabila ada orang yang kurban tapi semuanya dia makan dengan keluarganya, tidak ada yang dia sodakohkan, maka dia wajib untuk menggantinya dengan bersedekah kepada fakir miskin, ya. Jadi dia kurban tapi dia ambil semua jatahnya, nggak ada yang disodakohkan. Kata Imam Nawawi, wajib dia ganti dengan dia berikan sedekah kepada fakir miskin, ya. Nah, ini hukum asalnya, ya, diperbolehkan walaupun tadi kurang afdal saja. Yang afdal maksimal dia ambil sepertiga, itu yang afdal, mengikuti sifat kurbannya Rasulullah. Tapi kalaupun dia mau lebih, maka itu diperbolehkan, ya. Selanjutnya, ikhwah, ya, hewan kurban terkena wabah penyakit PMK. Apa PMK? Penyakit mulut dan kuku. Ini wabahnya tahun 2022, ya, mulai menyebar. Sampai sekarang masih ada tidak? Masih ada, ya, tapi mungkin tidak sebanyak tahun sebelumnya. Apakah sah ketika hewan kurban itu terkena wabah penyakit PMK? Ana baca fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 32 tahun 2022 tentang hukum pelaksanaan ibadah kurban di tengah kondisi wabah PMK. Mereka membagi hewan kurban yang terkena PMK jadi dua. Yang pertama, hewan kurban itu kena penyakit PMK tapi gejalanya ringan. Apa tandanya gejalanya ringan? Contoh, kukunya ada lepuh pada celah kukunya tapi tidak sampai copot, ada lepuh saja. Yang kedua, biasanya kondisinya tidak nafsu makan. Yang ketiga, keluar air liur dari biasanya. Nah, ini masuk dalam kategori ringan nih, ya. Dan para majelis ulama biasanya kalau melakukan riset, mereka ngundang para ahli-ahli peternakan dari IPB, diundang, ya, yang memang mereka meneliti kira-kira ini mempengaruhi kualitas daging hewan kurban atau tidak, ya. Ternyata setelah diteliti, kalau gejalanya ringan itu tidak mempengaruhi kualitas daging hewan kurban tersebut, ya. Yang kedua, hewan kurban yang terkena PMK ini dia gejalanya berat. Gejalanya berat itu seperti apa? Ditandai dengan lepuh pada kukunya sampai kukunya copot. Yang kedua, biasanya sampai tidak bisa jalan atau pincang. Yang ketiga, sangat terlihat kurus hingga kelihatan tulangnya. Nah, ini gejalanya berat. Kalau gejalanya berat, sepakat nggak boleh dijadikan sebagai hewan kurban, haram hukumnya. Kenapa, ikhwah, nggak boleh dijadikan sebagai hewan kurban? Karena hasil penelitian kalau gejalanya berat itu mempengaruhi kualitas daging hewan kurbannya. Sebagaimana yang Rasulullah sebut dalam hadisnya, arba'atun la tujzi'u fil adahi.
Ada 4 cacat yang kalau salah satu cacat itu ada pada hewan kurban, tidak sah kurbannya. Al-awra al-bayyinu awruha, hewan kurban yang buta dan jelas butanya. Yang kedua, al-maridatu al-bayyinu maraduha, hewan kurban yang sakit dan jelas sakitnya. Yang ketiga, al-arja'u al-bayyinu arajuha, hewan kurban yang pincang dan jelas pincangnya. Yang keempat, wal ajfa'ul lati la tunki, hewan kurban yang sangat kurus sampai Rasulullah memberikan permisalannya seperti tidak memiliki sumsum. Kenapa 4 cacat ini Rasulullah sebutkan bisa tidak sah kurbannya? Karena ini mempengaruhi kualitas daging hewan kurban. Kualitas dagingnya terpengaruh menjadi buruk, makanya nggak boleh untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Ya, anak-anak mainnya di luar, sayang. Di luar masih luas. Kenapa di dalam jadinya? Baik, kita lanjut. Hewan kurban cacat saat turun dari kendaraan, apakah wajib diganti atau tidak? Kita beli hewan kurban sehat, ketika diturunkan loncat, akhirnya pincang, wajib diganti tidak hewan kurbannya? Wajib tidak? Di sini kata Syekh Utsaimin, hewan kurban itu ada 2 macam. Yang pertama, hewan kurban yang sudah ditakyin setelah dibeli. Tahu antum ditakyin? Ditetapkan ini kurban atas nama fulan. Kalau sudah ditetapkan itu kurban, maka kalaupun dia cacat ketika proses distribusi, di luar keteledoran, maka nggak wajib diganti. Itu kalau sudah ditakyin. Tapi kalau hewan itu belum ditakyin, ya, pokoknya antum beli 10 ekor kambing misalnya, belum ditetapkan ini kurban. Ketika distribusi cacat, setelah cacat antum bilang, ya sudahlah ini buat kurban saja. Nah, ini nggak boleh, karena itu belum ditakyin. Nah, ini bedakan antara hewan kurban setelah dibeli langsung ditakyin, namanya fulan. Kalaupun dia cacat dalam proses distribusi, diperbolehkan tetap untuk jadi kurban. Tapi kalau dia belum ditetapkan, nggak boleh, wajib diganti. Ya, nah ini berkaitan ketika dia cacat. Ya, kemudian kurban atas nama perusahaan, sah tidak kurban atas nama perusahaan? Maka di sini dirinci, perusahaan itu ada 3 macam bentuknya. Yang pertama, perusahaan itu milik perorangan, artinya cuma 1 orang saja, dia yang memang jadi pemodalnya, dia yang memang memiliki aset seluruh perusahaan tersebut. Kalau orang yang seperti ini, dia berikan hewan kurbannya, kemudian hewan kurban itu disembelih, sah tidak kurbannya? Sah. Karena sebetulnya hewan kurban itu dari orang ini yang memang dia sendiri saja jadi pemilik perusahaan tersebut. Ya. Nah, ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, perusahaan itu milik banyak pemodal. Nah, ini yang banyak ya. CV, perseroan, PT, itu kan biasanya banyak investornya, banyak pemegang sahamnya. Kalau perusahaan yang seperti ini ngasih hewan kurban dan dia atasnamakan perusahaan, maka ini tidak sah dijadikan sebagai kurban.
Karena kenapa? Karena kita bahas penyedia dana hewan kurban itu ada sebatas maksimalnya. Kalau kambing cuma 1 orang saja. Kalau sapi maksimal 7 orang. Kalau unta maksimal 7 orang. Ketika pemegang saham, investor di perusahaan tersebut, ternyata jumlahnya lebih dari 7, 8, 10, dia keluarkan dana CSR-nya lebih dari itu untuk beli tadi hewan kurban, maka kurbannya jadi tidak sah. Boleh nggak dagingnya dimakan? Boleh kalau sembelihannya sah. Ya. Yang ketiga, perusahaan itu milik perseroan tadi. Tapi kan biasanya ada dana CSR untuk memang beli hewan kurban. Maka boleh, hukumnya sah, perusahaan itu memberikan hewan kurban tersebut kepada karyawannya. Jadi dia panggil tuh karyawannya, ini dibeli dari uang perusahaan, tapi ini untuk kalian, hadiah. Jadikan ini sebagai kurban. Ditunjuk 7 orang, baru itu sah dijadikan sebagai kurban. Ya, adapun langsung atas nama perusahaan nggak boleh. Karena tadi biasanya investor perusahaan itu jumlahnya lebih dari 7 orang. Dan itu nggak diperbolehkan melebihi dari batas penyedia dana hewan kurban tersebut. Ya. Yang jadi pertanyaan nih, ada sapi patungan 6 orang muslim. 1 orang ikut patungan orang kafir. Sah tidak sapinya sebagai kurban? Kan 7 orang. Yang 6 orang muslim, 1 orangnya orang kafir. Sah tidak? Hah? 6 orang muslim nyari 1 orang susah banget. Akhirnya ditawarin ke orang kafir. Kata orang kafir, nggak apa-apa lah saya ikut patungan. Sah tidak dijadikan kurban? Mayoritas ulama mengatakan tidak sah. Karena mengharuskan niatnya sama. 7 orang yang patungan sapi itu niatnya harus sama. Dalam rangka apa? Ibadah kepada Allah. Kalau orang kafir niatnya patungan ibadah atau tidak? Enggak. Niatnya paling supaya untuk makan-makan saja. Makanya sama ya, 7 orang muslim pun 6 orangnya niatnya kurban, 1 orang niatnya cuma pengen makan-makan dagingnya, itu tidak sah kurbannya. Karena semuanya harus niatnya sama. Sama-sama niatnya kurban. Dalilnya firman Allah Ta'ala surah Al-Hajj ayat 37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi yang sampai kepada Allah ketakwaan kalian. Nah, ini dalil semuanya harus niatnya sama, sama-sama ibadah kurban. Ya. Baik, kita lanjut setelah sholat isya insyaallah. Kita lanjutkan kembali pembahasan tentang fiqhul udhiyah al-mu'asirah, fikih kurban kontemporer yang berkaitan dengan ibadah kurban ini. Masalah selanjutnya ikhwah, mana yang didahulukan, membayar hutang atau berkurban? Ini juga masalah yang sering ditanyakan. Maka jawabannya, mana yang didahulukan, bayar hutang dulu atau kurban? Maka dirinci. Yang pertama, kalau hutangnya sudah jatuh tempo, maka yang didahulukan membayar hutang. Kalau hutangnya sudah jatuh tempo. Tapi kalau hutangnya masih lama jatuh temponya, maka tetap didahulukan berkurban. Nah,
Nah, ini kadang masyarakat kita kurang kesadaran kurbannya, akhirnya alasannya nggak mampu. Saya masih punya hutang, padahal hutangnya jatuh temponya masih lama. Tapi itu dijadikan alasan untuk tidak kurban akhirnya. Ya, Anda sering sampaikan ini, ya, malulah kita sama Allah gitu. Allah minta kita perintah kurban kan setahun sekali saja. Allah nggak minta tiap bulan kok. Allah nggak minta tiap pekan apalagi. Tapi Allah minta 1 bulan, 1 tahun 1 kali. Giliran beli HP mampu. HP-nya iPhone lagi. Ya, beli HP iPhone mampu. Beliin anaknya Galaxy Tab mampu. Beli mobil baru mampu. Renovasi rumah mampu. Giliran suruh kurban bilangnya nggak mampu. Oh, ini penyakitnya ini. Ya, untuk urusan dunia selalu tuh dicari-cari, bisa gitu loh. Tapi giliran untuk urusan kurban kok selalu alasannya nggak mampu. Maka malulah sama Allah. Punya mobil, punya rumah, punya HP bagus, ya, kadang dipamerin lagi barangnya, tapi giliran kurban nggak mampu. Malu sama Allah. Ya, Allah minta cuma 1 tahun 1 kali saja. Ya, Ana sering sampaikan ini ke jemaah-jemaah Ana, ya. Kalau mereka, ya, jangan sampai untuk urusan dunia selalu dicari-cari. Bisa kok beliin anaknya laptop, beliin anaknya HP, beliin anaknya motor tuh. Motor listrik kan lumayan ya, 2 juta lebih. Ya, giliran kurban bilangnya nggak mampu. Padahal Anda sudah kasih itu kurban minimalis. Ya. Kurban minimalis itu jenisnya domba betina, usianya 6 bulan. Berapa Pak Tono harganya? Domba 6 bulan, ya, betina 1,5 dapat 1,5 juta. Masa nggak ada sih 1,5 juta? Ya, untuk urusan dunia dibela-belain ya. Beli HP yang paling bagus. Untuk anaknya dibelikan laptop, dibelikan gadget, tapi giliran kurban bilangnya nggak mampu. Ya, Ana selalu sindir itu orang-orang yang bisa 1 hari 1 bungkus rokok. 1 bungkus berapa? Yang paling murah nih, yang paling murah. Hah? 10.000 deh kita anggap. Ya, dikali 365 hari dia puasa tuh dari rokoknya 1 tahun, ya, dia bisa nggak itu patungan? Bisa, 3.600.000. Ya, sebetulnya kalau orang mau tekad ihwa bisa kok kurban. Ya, Ana pernah cerita ke antum di daerah rumah orang tua Ana di Tebet sana ada tukang sampah ya, Pak. Berapa penghasilan tukang sampah dibandingkan antum yang kerja di pabrik dan juga kantor? Jauh. Tapi tukang sampah ini tiap tahun dia selalu ikut kurban patungan sapi. Tekad itu. Ya, lihat tekadnya, cita-cita akhiratnya bisa kurban tiap tahun. Ya, hari ini subhanallah. Sebagian kaum muslimin mereka pamer barang-barangnya, giliran untuk urusan akhirat nggak mau. Mobilnya dipamerin, motornya dipamerin, ya, barang-barang mewahnya dipamerin, ya. Tapi giliran kurban bilangnya nggak mau. Ya, wah, ini bahaya sekali. Rasulullah sampai ancam nih orang yang kayak gini. Ya, dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Imam Ahmad,
Kalau orang yang tulus cintanya kepada Rasulullah takut dengan ancaman ini. Kata Rasulullah apa? Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya kelapangan harta tapi dia nggak mau kurban, apa kata Rasulullah? Jangan dia dekati tempat-tempat sholat kami. Diusir sama Rasulullah. Kalau dia mampu nggak kurban, jangan deket-deket deh tempat sholat kami, kata Rasulullah. Orang yang cintanya betul-betul cinta kepada Rasulullah takut dengan ancaman ini. Diusir sama Rasulullah, jangan dia dekati tempat-tempat sholat kami. Bayangin itu, ya, ancaman dari Rasulullah. Ukurannya apa? Orang itu lapang hartanya. Ukurannya tadi, dia sudah punya cukup untuk menafkahi keluarganya, dan dia masih punya tabungan tadi. Minimal untuk beli apa? Hewan kurban minimalis tadi. Itu dia sudah dianggap lapang hartanya. Siapa yang lapang hartanya tapi tidak mau kurban, jangan dia dekati tempat-tempat sholat kami, kata Rasul. Ya, ini ancaman yang luar biasa. Maka kita senantiasa berusaha. Kalau mau tekad bisa kok setiap tahun. Tadi ada cerita tukang sampah di Tebet tiap tahun nih, nggak pernah absen. Padahal berapa penghasilan tukang sampah dibandingkan kita? Tapi tekadnya yang kuat, niatnya yang tulus, ingin betul-betul mengharap pahala dari Allah, bisa dia kurban tiap tahun ikut patungan sapi. Apalagi antum yang kerjanya di pabrik, dapat bonus lagi tiap tahun. Ya, lebih mampu lagi sebetulnya orang-orang pabrik itu. Ya, makanya anak selalu sindir itu, ya. Kalau anak khutbah malu lah sama Allah. Udah dikasih nikmat banyak, ya. Allah berikan rezeki, ya. Bisa untuk nyekolahin anak, ya. Bisa untuk, ya, kadang jalan-jalan tuh. Kalau untuk jalan-jalan tuh bisa gitu. Ya. Jalan-jalan tuh bisa, ya. Keliling kemana, ya. Untuk jalan-jalan rekreasi bisa. Padahal kan sama kan, habisnya jutaan juga kan kalau rekreasi. Bensinnya, tolnya, ya, belum makan-makannya, ya. Tapi giliran kurban nggak mampu bilangnya, ya. Untuk rekreasi dibela-belain. Tapi giliran kurban selalu ada cari pembelaan kalau dia nggak mampu. Betul, memang hukumnya tidak sampai wajib menurut mayoritas ulama, tapi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Maka ini ya, kita berusaha setiap tahun kurban, ya, malu sama Allah. Punya mobil, punya motor, punya rumah, punya HP bagus, anaknya juga dibeliin HP, tapi giliran kurban nggak mau. Ya, nggak malu tuh sama Allah yang kayak gitu. Ya, harusnya kan malu sama Allah, ya. Sudah dikasih rezeki yang sudah begitu banyak, tapi nggak mau kurban yang Allah minta 1 tahun 1 kali saja. Ya, maka ini harusnya kaum muslimin itu kalau mereka sadar, mereka harusnya kurban. Harusnya tiap kakak kurban, ya. Ada berapa kakaknya? Satu kakak berapa? Satu RT berapa kakak? 60. Kita berapa RT di sini? 3. Berarti 180 ekor harusnya. Ya, 60 ekor aja nyampe nggak nih kita? Sapi baru 5 ya. 5 kali 7 35. Kambing 2. Baru 37 tuh kakak yang ikut, ya. Maka di sini harusnya setiap kakak dia kurban, ya. Jadi kalau hutang itu masih lama jatuh temponya, tetap dahulukan kurban. Tapi kalau dia memang sudah jatuh tempo, baru dahulukan pembayaran hutangnya, ya.
Satu lagi, masalah kontemporer juga. Hukum berkurban di luar daerah tempat tinggal si pengurban, apakah diperbolehkan? Sebagian para ulama dari mazhab Syafi'iyah, mereka memakruhkan berkurban di luar daerah si pengurban, kecuali ada maslahat yang lebih besar untuk berkurban di luar tempat daerahnya tersebut. Contoh, misalnya daerah yang dia mau kurban itu terkena bencana, baru itu lebih besar maslahatnya, dia boleh untuk kurban di luar daerah tersebut. Tapi kalau tidak ada maslahat, makruh hukumnya. Kecuali juga di daerah tempat tinggalnya itu semuanya orang berkecukupan, sudah memang nggak perlu lagi menerima bagian dari daging kurban. Karena kenapa ya, orang yang paling berhak atau fakir miskin yang paling berhak menerima hewan kurban kita adalah mereka yang tetangga-tetangga kita terlebih dahulu. Kecuali tadi ya, maslahatnya lebih besar, baru itu diperbolehkan. Walaupun kata para ulama yang lebih afdol, kalau memang mau mengirimkan daging kurban keluar daerah, tetap hewannya disembelihnya di daerah domisili si pengurban itu tinggal, adapun dagingnya dikirim saja. Karena kalau dia cuma ngirim duit, hewan kurbannya disembelihnya di luar daerah, dia kehilangan 3 sunnah. Yang pertama, dia nggak nyembelihnya secara langsung. Yang kedua, dia tidak menyaksikan hewan kurbannya disembelih. Yang ketiga, dia tidak makan dagingnya. Padahal ini sunnah yang sangat dianjurkan. Ketika kita kurban, kita yang nyembelihnya, minimal kita nyaksiinnya, dan kita makan dari daging hewan kurban kita. Ya, kalau dia langsung kirim duit saja, kurbannya di luar daerah, dia kehilangan 3 sunnah ini. Maka yang lebih baik tadi jalan tengahnya, disembelihnya di sini di daerah si pengurban, dagingnya baru dikirim ke daerah bencana tersebut. Ya. Kemudian yang terakhir, sah tidak kalau yang menyembelih itu perempuan, wanita muslimah. Para ulama sepakat sembelihan wanita muslimah itu sah selama dia memenuhi syarat, dia baca bismillah, minimal usianya mumayyiz, ya. Karena ada dalil yang menyebutkan itu dari Ka'ab bin Malik. Beliau memiliki budak wanita yang biasa menggembalakan kambingnya. Tiba-tiba ada kambing yang akan mati. Maka saat itu budak wanitanya Ka'ab langsung memecahkan sebuah batu dan menyembelih kambing tersebut. Ketika sampai kepada Ka'ab, budak wanita itu ngadu, ini ada kambing yang disembelih karena tadi mau mati. Kata Ka'ab bin Malik kepada keluarganya, jangan kalian makan dulu ya, saya mau tanya dulu kepada Rasulullah. Ka'ab bin Malik nanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tadi budak wanitaku nyembelih kambing karena dia mau mati. Apa jawaban Rasulullah? Maka boleh kalian memakannya. Jadi di sini hukum asalnya boleh, walaupun tetap yang lebih prioritas laki-laki yang menyembelih hewan kurban tersebut. Ya. Baik, untuk materi yang dicukupkan ya, kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.